Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,73%. Dengan total market cap mencapai di 1,08 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat dia terkoreksi sebesar 0,45% dalam 24 jam terakhir dan sekarang di angka 23.389. Sementara untuk Ethereum dia malah meningkat, meningkat sebesar 1,23% di angka 1.657. Ya. Untuk BNB dia meningkat sebesar 3,25% di angka 330. XRP meningkat sebesar 0,11% di angka 40 sen. Cardano meningkat sebesar 0,69% dan kembali di atas dari 40 sen sekarang. Untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 2,87% di angka 9 sen. Dan yang terakhir kita bisa ada Polygon Matic, dia meningkat lagi sebesar 4,39% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 1 dolar lebih 23 sen. Ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah sebenarnya data dari US kemarin nggak terlalu bagus hasilnya ya, dan indeks dolar meningkat ke 102. Tetapi kita bisa lihat uniknya pada hari ini malah cenderung meningkat semua ya. Dan selain dari itu kita bisa lihat kecenderungannya Bitcoin dominance turun karena kalau kita lihat altcoins lain peningkatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan BTC yang hari ini malah koreksi ya. Nah untuk datanya kita bisa lihat kemarin itu ada beberapa data yang kita tunggu tentunya sudah kita bahas di DCWT kemarin, NFP ya, lalu juga ada unemployment rate dan juga yang terakhir ada ISM non-manufacturing. Kalau kita lihat semua datanya ini warna hijau dan signifikan di atas dari forecast ya. Jadi sebenarnya ini nggak bagus untuk kripto. Tetapi uniknya walaupun sekali lagi ya interest rate meningkat ya, bukan interest rate tapi indeks dolar meningkat ya ke 102,82, tapi uniknya kripto nggak kebanting ya. Jadi ini sedikit anomali jujurnya ya. Nah, itu untuk yang kemarin. Untuk hari ini kita bisa lihat nggak ada apa-apa lah ya. Ada beberapa data US tapi nggak terlalu penting ya. Jadi untuk hari ini mungkin lebih fokusnya ke charting saja ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat ke Twitter ya. Sebelum Twitter kita lihat dulu untuk besok ya. Untuk besok juga sama-sama nggak ada schedule, jadi bisa dibilang 2 hari ini fokus ke TA ya. Nah, untuk di Twitter kita bisa lihat ini satu pattern ya, pattern yang cukup convincing jujurnya ya. Di 2015, 2019 dan 2023. Ya, 2015 gua waktu itu belum terlalu ngeliatin BTC ya, jadi gua nggak terlalu tahu. 2019 ada kemiripan yang cukup cukup kelihatan di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dia sebut sebagai Moon Boy Zone. Kalau gue pribadi lebih enaknya ngomong ini sebagai daerah akumulasi setelah bisa dibilang kapitulasi akhir lah kesannya ya. Di 2019 ini kapitulasi dari 6.000 drop ke daerah 3.000-an. Ini gue inget waktu itu, wah di daerah 6.000 orang banyak yang ngomong, wah ini nih waktunya kita pump, waktunya kita pump. Waktu drop ke 3.000, nah di sini justru seingat gue ya, ini bukan masa-masa Moonboy ya, justru masa-masa orang negatif banget ke kripto. Wah jelek lah apalah, kripto akan ke nol, BTC akan ke nol. Justru di saat-saat ini ya. Nah di 2003 di 2023 juga mirip ya. Di sini orang semua bilang wah nggak mungkin lah BTC mah hancur lah kali ini, 10.000, 12.000 bahkan banyak lagi ngomong ke nol lagi ya. Nah di sini tapi mereka memiliki satu kemiripan ya, di mana mereka cenderung ada rally setelah itu. Dan kalau di 2015 ada bull pennant, 2019 ada bull flag, dan di 2023 kalau kita lihat dia cukup mirip juga seperti di 2019 membentuk bull flag. Nah pertanyaannya, apakah akan mengikuti lagi seperti di 2019 atau koreksi dulu? Ya, itu yang harus kita tunggu. Karena lagi-lagi perbedaannya di 2019 dia di atas dari MA200 weekly. Kita sekarang di bawah dari MA 200 weekly. Jadi kalau gue pribadi harus siap dengan kemungkinan bull flagnya gagal dan koreksi dulu ke daerah mungkin 20 ribuan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita ada news sedikit dari JP Morgan. Ini juga berhubungan dengan kripto tentunya ya. Jadi menurut JP Morgan hanya 8% saja dari institutional trader yang men-trade kripto ya. Ini tentunya terjadi karena ya FTX ya. Shadow dari FTX ini masih lingers ya, masih berada di dalam markets dan orang-orang masih cenderung takut. Apalagi dalam ini ya skala institutional traders, mereka masih takut untuk trade kripto. At least for now ya. Oke,
Sekarang kita akan geser ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin terjadi lagi rejection di daerah 23.763 ya. Jadi sepertinya ini benar-benar sudah menjadi satu struktur resisten baru ya. Nah, untuk sekarang ya seperti yang gue bilang, gue kagetnya walaupun dengan hasil indeks dolar yang meningkat ya, kita bisa lihat Bitcoin masih bertahan ya. This is good, this is good. Nah, sekarang harapan gue sebenarnya satu ya. The best case scenario-nya apa? Best case-nya adalah Bitcoin sideways di sini ya, sideways lama, dijemput 20 dan dia mantul, boom, membuat higher high. Itu yang paling best case scenario ya. Nah, untuk yang ya mediumnya lah ya, harapan gua apa? Ya kalau sampai dia koreksi bisa mantul di sini ya. Nah, untuk yang bisa dibilang worst case-nya adalah dia kemungkinan besar akan retest MA20 atau lebih tepatnya bull support band di weekly ya. Nah, kalau kita lihat di sini MA20-nya itu di 18.943, yang EMA 21-nya itu di sekitar 20.500-an ya. Gua nggak perlu gua ganti lah, gua masih ingat di kepala gua ya. Jadi ada kemungkinan bisa sampai koreksi ke daerah situ ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Dan overall sih sampai sekarang masih oke ya. RSI juga sudah mulai masuk ke bawah dari 70, jadi looking good ya. Nah, selanjutnya untuk indeks dolar, ini seperti yang gue bilang sedikit aneh ya. Karena kalau kita lihat indeks dolar itu meningkat dengan signifikan dan bahkan kita bisa lihat menembus struktur dengan sangat kuat di sini ya. 20 juga tertaklukkan. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, lihat yang lain ya, list on aset yang lain seperti Nasdaq, S&P, dan Dow Jones, semua mereka terkoreksi dengan signifikan. Jadi pertanyaannya, apakah mungkin BTC nge-lag atau memang benar-benar dia melawan arah? Begitu, karena kalau kita lihat list on aset lain semua cenderung berdarah-darah pada hari ini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk secara overall-nya. Untuk indeks dolar lagi-lagi PR-nya simple ya. Semoga saja hari ini bisa kembali trade di bawah dari MA20 ya. Dan harapan gua 20 nggak jadi support. Kalau 20 menjadi support, nah ini jadi PR buat kita ya. Kalau gitu, kalau sampai 20 menjadi support, harapan kita selanjutnya adalah dia bisa ke reject oleh si resisten di sini, yaitu struktur, atau bisa juga ke reject oleh MA50 yang sekarang ada di daerah 103,70-an ya. Jadi overall seperti itu. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke bagian buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue harus ingatkan dulu bahwa DCWT ini dan semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ya, ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referensi di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk dulu ke Bitcoin ya. Untuk setupnya kita bisa lihat sekarang untuk posisi short kita mungkin nggak perlu tunggu sampai 24.495. Jadi untuk posisi short sekarang kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di daerah 23.763. Nah, untuk kemarin ini arguably adalah retest pertama. Jadi untuk sekarang kalau kalian mau pending order atau limit posisi short sudah bisa sebenarnya. Ya, jadi sekali lagi untuk Bitcoin sekarang kita bisa pasang limit short di daerah 23.763. Apabila hari ini terjadi lagi retest ya. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP boleh di MA20 ya, atau bisa juga di 22.629. Kemungkinan dalam beberapa hari ke depan MA20 akan jadi target TP yang lebih konservatif ya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita lihat saja dia mantulnya di mana. Antara di struktur 22.629 atau MA20.
Yang penting terjadi retest 1, retest 2. Kalau sudah terjadi retest 2 atau konfirmasi, monggo bisa buka posisi long dengan target TP 23.763. Ini mungkin masukin nanti lebih ke konservatif. Yang lebih agresif bisa pertimbangkan untuk target TP-nya di 24.495. Jadi itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama itu adalah di 22.629, buy limit kedua di 21.559, dan buy limit ketiga di 21.372 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat kemarin secara teknisnya dia daily close sedikit di atas dari struktur, tetapi terlalu tipis. Nah, kalau terlalu tipis seperti ini, seperti biasa gue pribadi nggak akan cut loss dulu. Gue akan tunggu sampai besok ya. Kita tunggu besok jam 7 pagi apakah Ethereum bisa berhasil daily close di bawah atau kembali masih di atas dari struktur 1660 ya. Jadi untuk posisi short gue pertahankan dulu, kita lihat besok ya. Nah, sekali lagi untuk posisi short di sini target TP-nya adalah di 1623 ya. Nah, di tempat ini juga kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya. Nah, tentunya target TP-nya tinggal kita balik saja logikanya di 1660 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Ethereum, quite simple ya. Dan untuk posisi spotnya ya, posisi spotnya buy limit pertama masih sama yaitu di 1623 ya, ini buy limit pertama. Buy limit kedua bisa pertimbangkan di MA20 yang sekarang ada di 1604 dan buy limit ketiga di 1567 ya. Jadi itu kurang lebih untuk setup posisi spotnya ya. Dan secara struktur Ethereum is doing okay ya, is doing okay. Technically speaking belum membuat lower low ya. Di sini sempat nyaris membuat lower low tapi nggak jadi ya, which is good. Dan higher high sih belum berhasil lagi ya. Well technically berhasil sih di sini ya, tapi sedikit ngendet lah kesannya ya. Dan sekali lagi untuk RSI-nya terbentuk satu bearish divergence. Jadi ada probability lebih cenderung koreksi ya. Nah, semoga saja MA20 bisa menahan apabila nanti terjadi koreksi. Ya, itu harapan gua. Jadi overall seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat dia terjadi retest 1, retest 2 di MA200. Jadi buat lo yang kemarin sudah nunggu posisi long atau sudah pending order posisi long ya di sini harusnya sudah kena ya. Dan sekarang sedang dalam keadaan profit walaupun belum terlalu gede ya. Nah, jadi untuk sekarang posisi longnya kita pertahankan dulu saja, kita hold sampai antara dia kena target TP atau amit-amit dia malah kena cut loss kalau daily close di bawah dari MA200 ya. Atau bisa juga kalian pertimbangkan untuk tutup dulu juga ya boleh-boleh saja, tapi kalau gue pribadi sih nanggung lah ya, biarin aja antara dia kena target TP atau enggak ya. Jadi itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi short ada dua skenario ya. Skenario pertama adalah skenario yang bullish ya, andaikan kena target TP di atas ya berarti terjadi retest pertama. Kalau reject ya. Kalau terjadi retest kedua, konfirmasi silahkan bisa buka posisi short dengan target TP di MA200 ya. Nah, untuk skenario yang lebih bearish adalah andaikan dia gagal mempertahankan MA200 dan jebol ke bawah, kita bisa jadikan MA200 ini sebagai resisten sekarang. Kalau terjadi retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short ya. Target TP-nya ada dua, MA20 lebih konservatif, yang lebih agresif di 36 sen. Jadi itu untuk posisi futures. Untuk posisi spot dari Cardano sekarang MA200 adalah buy limit pertama kita ya, secara spot. Lalu untuk buy limit kedua kita di MA20 yang sekarang ada di 37 sen dan buy limit ketiga kita di 36 sen di bawah sini ya. Jadi overall seperti itu untuk Cardano, quite simple dan secara struktur it's doing good ya. Masih dengan jelas membuat pola higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low dan sampai terakhir masih membuat higher high. Nah, sebenarnya 200 ini menjadi satu penentuan yang penting karena lagi-lagi MA200 adalah biasanya satu moving average yang menjadi penentuan nih, apakah kita akan ganti tren secara besarnya atau tidak ya. Nah, semoga saja dalam beberapa hari ke depan Cardano bisa bertahan di atas dari MA200 dan kembali membuat higher high lagi.
Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Dan untuk BNB sayangnya posisi short kita tembus ya. Jadi secara SOP sebenarnya kita cut loss di sini ya. Tapi sebenarnya buat lo yang cut loss ya, sekarang kalau lu lupa bangun pagi tadi ya, sekarang cut lossnya nggak minus sebenarnya. Cuman ya baik lagi ya secara SOP cut loss. Jadi lagi-lagi ya trading futures terutama nggak bisa selamanya profit. Jadi kadang-kadang kita harus siap dengan namanya cut loss ya. Nah, itu untuk posisi short yang kemarin ya. Untuk sekarang kita lihat lagi apakah dia bisa berhasil bertahan di atas dari 330 atau tidak. Lagi-lagi ya walaupun posisi short kita kena cut loss tapi secara strukturnya ini cenderung masih kemungkinan besar akan koreksi. Karena kenapa? Resisten di sini dia sudah daily close jauh di atas dari upper band. RSI kemarin sudah di atas dari 70 lagi. Jadi probability dia untuk koreksi sebenarnya masih cukup besar ya. Nah, tetapi untuk sekarang yang mungkin kita fokus bisa adalah posisi short lagi apabila kalau sampai dia gagal reclaim pada hari ini atau lebih tepatnya gagal mempertahankan struktur 330. Kalau besok jam 7 pagi dia daily close di bawah, kita bisa pertimbangkan posisi short apabila retest 1, retest 2 ya. Nah, apabila terjadi seperti ini, target TP kita adalah di MA20 untuk yang lebih cenderung konservatif ya. Untuk yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 301,7. Untuk posisi spotnya, gue pribadi masih belum berani untuk menjadikan ini buy limit pertama karena masih terlalu prematur menurut gue. Jadi buy limit pertama masih di MA20, buy limit kedua di 301,7, dan buy limit ketiga di 296,8. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB dan secara struktur it's doing good ya walaupun sedikit lebih apa ya lebih unik lah bentuknya ya, higher high, higher low, higher high. Jadi lebih banyak sideways-nya tapi naik sedikit-sedikit ya, nggak kayak struktur biasanya higher high, higher low-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Nah, untuk Atom kita bisa lihat dia malah menjadikan $14.43 menjadi daerah support. Walaupun kemarin ya pada tanggal 2 Februarinya sedikit jebol ke bawah. Jadi lagi-lagi ya terutama untuk altcoins pada hari ini peningkatannya cukup signifikan ya terutama dibandingkan dengan BTC ya. Nah, jadi untuk sekarang Atom kita bisa pertimbangkan posisi long apabila terjadi lagi retest 1, retest 2 di sini. Ya, target TP-nya di daerah sini aja lah ya. Di daerah $14.92 ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short kita bisa pertimbangkan apabila dia gagal membuat konfirmasi ya. Misalkan dia tembus ke bawah. Nah, retest 1, retest 2 di sini kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di MA20 buat yang nanti cenderung lebih konservatif dan lebih agresif bisa pertimbangkan di $13 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup posisi futures di Cosmos ya masih quite simple. Dan untuk posisi spotnya buy limit pertama jadi di $14 lebih 43 sen. MA20 menjadi buy limit kedua yang kemungkinan besar akan mulai naik ke sini ya. Dan buy limit ketiga yaitu di $13 ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan ending juga dari DCWT kita pada hari ini. Nah seperti biasa gue nggak akan lupa untuk mengingatkan ya. Yang pertama adalah jangan pakai uang panas. Di apapun ya, di aset kelas apapun. Mau yang konservatif, agresif, apapun jangan pakai uang panas. Karena kalau udah pakai uang panas, ujung-ujungnya yang sering terjadi adalah hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Dan yang kedua adalah jangan over leverage ya. Karena kenapa? Sayang kita udah capek-capek bangun posisi portofolio spot kita, jangan sampai kita kena nafsu malah ujung-ujungnya kegrogotin gitu posisi spotnya dan nanti saat bull market jadi nggak maksimum ya. Jadi ingat dua hal itu harusnya bisa oke ya, tapi kalau dua itu dilanggar seringkali malah berantakan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.